Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan makanan bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak. Nah, jadi kali ini aku mau share alasan seorang wanita berselingkuh. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Nah, jadi gini ya beb ya, ini buat wanita yang udah married dan wanita yang belum married. Nah, kan jangan salah paham ya beb ya, wanita yang sudah married itu juga bisa selingkuh dan wanita yang belum married juga bisa selingkuh ya beb ya. Nah, kenapa sih mereka itu suka selingkuh? Pasti ada alasannya kan. Nah, jadi para pria wajib tahu ya beb ya, mungkin kalian itu ada sedikit sifat-sifat kalian para pria yang membuat wanita kalian itu berselingkuh. Nah, jadi para pria itu kudu tahu ya beb ya. Simak ini, mana tahu dari penjelasan ini 1, 2, 3 itu ada di diri kalian. Jadi kan cepat-cepat kalian introspeksi atau memperbaiki diri kalian agar wanita kalian itu berhenti berselingkuh ya beb ya. Jadi yang namanya pria kalau tahu wanitanya selingkuh, nah itu tentu amat menyakitkan hatinya ya beb ya, tentu kecewa, apalagi dia nampak terang-terangan wanitanya jalan dengan pria lain kan. Siapa sih yang mau digituin ya beb ya? Nggak semua orang mau, baik pria maupun wanita itu kalau diselingkuhin itu sakit banget hatinya ya beb ya. Nah, jadi kenapa sih wanita sampai selingkuh? Nah, yang pertama adalah karena dia pengen balas dendam. Oh, ngeri ya beb ya. Kenapa sih sampai balas dendam? Mungkin ya beb ya, wanitanya ini tahu suaminya itu di belakang dia itu ada main perempuan, mungkin suaminya selingkuh ya beb ya. Jadi karena ketahuan suaminya selingkuh, terus istrinya sakit hati. Nah, jadi istrinya itu pengen membalas rasa sakit hati itu dengan cara ya dia berselingkuh lagi. Mungkin dia menilai dengan cara dia berselingkuh dengan pria lain, dia menganggap impas satu sama kurang lebih seperti itu ya beb. Karena yang namanya wanita itu beb, dia kalau udah sakit hatinya, dia itu nggak bisa menahan rasa sakit hatinya, karena hampir sebagian besar wanita itu adalah tipe yang pendendam ya beb ya. Jadi makanya dia membalas kelakuan lakinya selingkuh, dia juga selingkuh gitu. Nah, yang selanjutnya di nomor 2 adalah kurang perhatian. Nah, ini kebanyakan ya beb ya, kalau udah nikah dia, kebanyakan para suami itu udah perhatiannya itu udah beda beb, nggak sama kayak waktu dia masih pacaran ya beb ya. Kalau waktu masih pacaran tuh perhatiannya itu mungkin 100%, tetapi setelah menikah, bertambahnya usia pernikahan makin lama gitu ya, perhatian itu udah terkikis, udah berkurang porsinya beb. Nah, padahal pria wajib tahu seorang istri walaupun dia pernikahan kalian itu udah bertahun-tahun, udah 10 tahun ke atas atau masih 5 tahun ke atas ya beb ya, kalian wajib memberikan perhatian ke istri ya beb ya. Karena apa? Jika kalian tidak memberikan perhatian ke istri, maka rasa sayang, rasa cinta itu akan terkikis beb. Makanya sebuah pernikahan itu jika sudah bertahun-tahun itu harus dipupuk terus, dipupuk. Jadi kalian harus me time berdua. Nah, di zaman sekarang ini beb itu makanya dibilang orang kan me time berdua itu perlu walaupun sudah punya anak. Kenapa aku bilang perlu me time berdua? Itu untuk memupuk rasa cinta dan sayang dan hubungan intim kalian berdua ya beb ya. Jadi di saat kalian me time berdua, usahakan anak jangan dibawa. Jadi anak titip sama neneknya aja atau dengan saudara kalian ya beb.
Jadi jika kalian meeting berdua, kalian dapat gitu hati kalian, jadi kalian bisa berbicara secara lebih intim lagi, seperti saat kalian pacaran ya Beb ya, mengenang masa lalu. Jadi jika kalian meeting berdua, itu akan membuat dibangkitkan lagi gairah cinta kalian ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya di nomor 3 adalah mencari yang terbaik. Nah, apa sih maksud dari mencari yang terbaik? Memangnya pasangan yang sekarang ini nggak terbaik? Nah, mungkin nih ya, pasangannya yang sekarang ini dia tidak menemukan sesuatu yang dia cari ya Beb ya. Mungkin ada 1, 2, 3 gitu sifat yang dia tidak suka ke pasangannya, ke suaminya atau ke pacarnya. Jadi mungkin di sisi lain ada di pria lain ya Beb ya. Mungkin pria lain itu bisa membuat wanita kalian itu nyaman, bisa membuat wanita kalian itu merasa menjadi berharga sebagai seorang wanita ya Beb ya. Makanya dia mencari yang terbaik selain kalian. Nah, yang selanjutnya di nomor 4, wanita kalian itu merasa bosan Beb ya. Nah, mungkin gini Beb, mungkin di saat kalian sudah berhubungan begitu lama, dalam situasi kalian mempunyai masalah misalnya kan, kita dalam suatu hubungan pasti mempunyai masalah ya Beb ya, nggak mungkin nggak mempunyai masalah. Nah, jadi setiap kalian mempunyai masalah, kalian sebagai pria itu nggak bisa memberi jalan untuk mencari jalan keluarnya permasalahan itu. Nah, jadi karena kalian tipe pria nggak bisa mencari jalan keluar permasalahannya, nah wanita kalian itu makin lama makin bosan sama kalian. Bukannya dia itu bisa menjadi nyaman atau tenang gitu ya, malahan hatinya itu gundah gulana setiap ada masalah. Karena apa? Karena kalian nggak bisa menemukan jalan keluarnya, tetapi harus wanita kalian yang memikirkan jalan keluarnya. Jadi jika kalian menyerahkan segala sesuatunya permasalahan di wanita kalian, nah lama-lama wanita kalian itu akan jenuh dan bosan terhadap kalian ya Beb ya. Nah, yang selanjutnya adalah kurang intim. Nah, jadi intim di sini Beb, kalian itu jangan berpikir oh hubungan intim gitu, nggak gitu juga ya Beb ya. Jadi selain itu, hubungan intim itu adalah kedekatan emosional antara suami dan istri. Nah, jadi gini ya Beb, para suami itu Beb, kebanyakan ya dia itu sibuk gitu ya, pagi udah keluar rumah, terus sampai di rumah mungkin sore. Mungkin ada suaminya yang pulang malam sampai rumah, dari Senin sampai Sabtu, seperti itu terus. Nah, nanti di rumah tentu capek aja kan Beb ya. Nah, suaminya hanya tidur aja ya, nggak mau bantu-bantu bininya gitu ya, nggak mau ngobrol. Nah, itu yang disebut tidak intim Beb. Jadi makanya kalian para suami, di saat kalian libur di rumah, usahakan kalian itu berkomunikasi dengan istri. Jadi kalau mau dibantu, bantu deh kerjaan istri ya Beb ya, apa yang bisa dibantu ditanya ke bininya gitu ya. Jadi jika kalian mau membantu pekerjaan istri, tentu itu akan membuat istri semakin cepat kerjanya di rumah. Jadi waktu santainya lebih banyak. Jadi setelah dia selesai kerjaan, kalian bisa ngobrol ya Beb ya, ngobrol apa aja berdua. Jadi usahakan hubungan intim emosional kalian itu harus baik dan harus lancar. Jadi jangan sampai Beb, kalian itu jarang ngomong sama bini kalian ya Beb ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah bini itu kurang puas. Para suami itu ya Beb, dia itu kalau udah capek, stres, depresi dengan keadaan kerjaannya, belum badannya lagi lelah, letih gitu ya. Jadi banyak para pria itu kendalanya di saat dia berhubungan fisik, dia itu cepat keluar. Sementara di sisi lain istrinya itu belum muncrat, tetapi suami udah muncrat. Nah, kalian kudu hati-hati Beb. Suami yang tidak pernah membuat istrinya itu puas, itu salah satu faktor istri bisa selingkuh ya Beb ya, karena dia tidak menemukan kepuasan pada suaminya sendiri.
Nah jadi makanya Beb, suami itu jangan terlalu angkat sepele ya Beb ya. Istri belum muncrat kalian sudah, tapi kalian tinggalin bini kalian begitu aja terus kalian pergi. Nggak boleh kayak gitu Beb. Walaupun kalian udah muncrat para suami, tetapi kalian harus tanya ke istri udah keluar atau belum. Kalau misalnya belum, nah kalian istirahat dulu ya kan, istirahat, atau mungkin kalian perlu sesuatu untuk dimakan agar bisa si otong bangkit lagi. Jadi dilanjut ke ronde 2 ya Beb ya, jangan ditinggalin gitu aja Beb, karena wanita yang tidak puas, aduh aku susah mengungkapkannya Beb ya, itu nggak enak banget, sangat nggak enak pokoknya Beb. Nah jadi itu dulu ya share aku mengenai alasan wanita berselingkuh. Nah semoga kalian paham ya Beb ya. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you Beb.